Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sofyan. Saya CGP Angkatan 7 Kota Sibolga tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan tugas modul 23 koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dan keterkaitan tentang materi yang sudah saya pelajari dan juga akan membuat refleksi pembelajaran selama ini yang saya peroleh tentang materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam modul 2.3 ini kami belajar tentang coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik dilaksanakan untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi seorang guru atau pendidik. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah coaching. Dalam pelaksanaannya, coaching menerapkan 3 prinsip. Yang pertama, prinsip kemitraan. Yang kedua, prinsip proses kreatif. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dalam seorang coach juga harus mengembangkan 3 kompetensi seorang coach dalam proses coaching. Yang pertama, presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam pelaksanaannya, coaching juga diterapkannya alur tirta. Apa sih alur tirta? Alur tirta yang pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Dalam proses supervisi akademik, kita mengenal ada 3 tahapan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Ya, di sini ada beberapa hal yang saya rasakan selama belajar modul ini. Yang pertama, rasa khawatir. Awalnya saya khawatir tidak dapat menerapkan proses coaching karena memang ini merupakan hal baru bagi saya dalam proses pembelajaran, apalagi untuk sebuah supervisi akademik. Yang kedua, saya merasa optimis. Saya optimis akan bisa untuk melakukan sesuatu yang awalnya memang saya selalu khawatir, tapi saya selalu memiliki sifat optimis untuk bisa mempelajari modul ini dan menerapkannya nantinya untuk sebuah supervisi akademik. Yang terakhir, saya merasa gembira karena dalam proses coaching ini, dalam modul ini langsung dipraktikkan dengan rekan CGP dan juga dengan rekan sejawat di sekolah saya. Jadi saya sangat senang bisa terlatih dan saya berharap ke depannya nantinya saya bisa melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik sesuai yang kita harapkan bersama. Yang sudah baik dan keterkaitannya dengan proses pembelajaran saat ini, ketika proses coaching dan baik di ruang kolaborasi maupun sesi praktik coaching itu sendiri, saya sudah merasa baik dalam hal berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat, terutama sesama CGP, baik dalam praktik coaching maupun dalam pasca memberikan refleksi pelaksanaan coaching itu sendiri. Dalam pelaksanaan coaching, saya sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan berkolaborasi dengan rekan saya dalam menyampaikan, dan saya sebagai coach, saya sebagai coachee, dan saya sebagai pengamat atau observer. Jadi sudah sangat baik sebagai kolaborasi yang saya laksanakan. Adapun yang perlu diperbaiki dalam hal ini yakni dalam proses latihan coaching maupun praktik coaching. Di sini awalnya saya masih sering mengajukan pertanyaan yang kurang berbobot. Sementara dalam proses coaching, kita sebagai coach harus mengajukan pertanyaan berbobot agar coach kita lebih luas atau lebih bisa memberikan respon terhadap yang kita tanyakan. Jika kita memberikan pertanyaan yang kurang berbobot, dikhawatirkan coach akan kebingungan dengan yang kita tanyakan. Setelah mempelajari modul 2.3 ini berkaitan dengan kematangan pribadi diri saya sendiri, karena memang selama proses coaching ini saya merasa terbantu dalam hal berkomunikasi dan berkolaborasi. Saya lebih bisa lebih luas dalam menyampaikan maupun menerima pendapat seseorang. Dalam proses coaching ini juga saya lebih terlatih untuk mencari dan menerima solusi dalam sebuah masalah yang dihadapi, terutama sebagai seorang pendidik. Sebelumnya saya masih sedikit kaku dan khawatir setiap masalah-masalah yang saya hadapi. Selama belajar proses coaching ini, jiwa saya lebih terbantu dan tidak ada rasa keraguan-raguan bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi saya semakin matang dalam hal pribadi menghadapi masalah di dalam kelas sebagai seorang guru. Lalu dalam diri kita muncullah pertanyaan kritis tentang proses coaching ini, bagaimana menerapkan proses coaching dalam supervisi akademik di sekolah. Di sini proses supervisi akademik di sekolah masih banyak menggunakan paradigma dan prinsip yang lama, sehingga supervisi akademik hanya sebatas
rutinitas biasa yang dilakukan untuk menilai guru atau melihat proses pembelajaran di dalam kelas. Sementara proses coaching untuk supervisi akademik lebih dari itu, di mana kita di sini juga harus mengetahui perkembangan dan perubahan pasca pelaksanaan supervisi agar perubahan terjadi dalam diri pendidik dalam meningkatkan kompetensi seorang profesional ini seorang guru atau pengajar di dalam kelas. Sehingga di sini kita titik beratkan pada pengembangan guru itu sendiri. Bagaimana supervisi akademik saat ini menerapkan prinsip dan paradigma coaching, sehingga paradigma lama segera ditinggalkan agar proses coaching untuk supervisi akademik dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Untuk supervisi akademik ini sangat membantu demi terwujudnya seorang pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran merupakan seorang pendidik atau guru yang dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Pemimpin pembelajaran juga dengan mengajar keberpihakan kepada murid dapat memberikan emosionalnya secara menyeluruh, pengetahuannya, keterampilannya dan sikapnya ditransfer kepada peserta didik sehingga siswa atau peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik di dalam kelas. Tantangan yang terberat sebenarnya di sini dalam proses coaching untuk supervisi akademik adalah menyeragamkan pemahaman kita tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana pada paradigma lama masih diterapkan saat ini. Seharusnya supervisi akademik bukannya sebatas penilaian kinerja seorang guru, tapi juga dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi inti sehingga tercipta guru yang profesional sesuai dengan kita harapkan. Jadi coaching untuk supervisi akademik ini harus dapat diterapkan dalam setiap supervisi akademik di zaman sekarang. Adapun solusi untuk memecahkan masalah tantangan dalam proses coaching untuk supervisi akademik ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama dengan melakukan sosialisasi. Dengan mensosialisasikan pemahaman kita tentang coaching untuk supervisi akademik terutama di sekolah akan mengembangkan kompetensi semua guru atau pendidik untuk memahami proses coaching dalam supervisi akademik. Yang kedua, dengan cara praktik langsung coaching di sekolah. Dengan memperhatikan proses coaching, kita dapat memahami dan menyebarkan pemahaman kita kepada orang lain, terutama rekan sejawat di sekolah kita. Dalam pengalaman saya sebagai seorang pendidik atau guru dalam proses coaching untuk supervisi akademik, sebelumnya pada masa paradigma lama, ketika saya disupervisi, saya merasa sangat cemas dan khawatir sehingga setiap supervisi oleh kepala sekolah, saya menghandle siswa atau melakukan seakan-akan syuting di dalam kelas pembelajaran yang sempurna sehingga proses supervisi hanya sebatas penilaian. Kedepannya diharapkan coaching untuk supervisi akademik, pelaksanaan supervisi akademik dilakukan kepada guru atau pendidik dalam kelas dapat tidak hanya sekedar penilaian kinerja guru saja, tetapi dalam peningkatan kompetensi sebagai seorang guru yang profesional. Adapun keterkaitan modul 2.1, 2.2 dengan 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dalam modul 2.1 belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam pembelajaran coaching untuk supervisi akademik juga, seorang coach juga harus bisa mendengarkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan prinsip-prinsip seorang coaching sehingga proses coaching dapat terlaksana baik. Demikian juga dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru atau pengajar juga memberikan pengajaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh murid. Dalam proses coaching untuk supervisi akademik dibutuhkan emosional atau semacam presensi dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti emosional seorang coach harus tersampaikan kepada seorang coachee. Dalam proses coaching, seorang coach harus bisa menghadirkan penuh kepada coachee dalam proses sebuah coaching. Dalam pembelajaran modul 2.2, kami juga sudah mempelajari tentang emosional dengan teknik stop dan mindfulness, di mana kita kepada siswa dalam proses pembelajaran kita harus melatih siswa memberikan pengajaran dengan mengetahui dan menitik beratkan pada pengembangan juga kompetensi sosial emosional. Begitu juga dengan proses sebuah coaching, kita sebagai coach, baik kita sebagai coachee juga harus dapat menerapkan emosional dengan sangat baik. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.